Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Ya teman-teman, lama kita tidak jumpa ya di channel ini. Kali ini saya hadir untuk kalian semua. Ya, bagaimana kabar kalian? Yang saat ini ya kita tentu tahu bersama kondisi saat ini, kondisi negara kita, kondisi dunia seperti apa. Ya, mudah-mudahan ini situasi ini cepat berakhir, cepat berlalu, supaya kita semua bisa kembali pada situasi normal, situasi new normal. Ya betul ya teman-teman. Saya doakan semua kita tetap sehat ya, kita tetap fit. Mudah-mudahan kondisi kalian yang ada di rumah ataupun di mana kalian berada, yang beraktivitas di luar rumah, ya tetap jaga kondisi tubuh kalian, tetap jaga imun tubuh kalian, supaya ya tentunya terhindar dari yang namanya virus corona. Nah, kesempatan kali ini saya ingin sharing dengan kalian, ingin berbagi dengan kalian, dan mungkin ini juga menjadi pengalaman pribadi kalian di saat situasi lockdown. Nah, topik pembahasan saya kali ini adalah stres ketika di lockdown. Banyak orang pasti mengalami situasi stres seperti saat ini. Ya, kalau saya pribadi juga mau dikatakan stres, ya cukup stres. Kenapa? Saat ini sudah jalan kurang lebih 2 bulan. Saya aktivitasnya di rumah. Semua kegiatan saya itu beralih. Ya, yang tadinya saya mobilisasi tinggi, ya saya harus ketemu dengan mitra, saya harus ketemu dengan mitra kerja saya, ketemu dengan prospek saya harus ketemu dengan konsumen saya. Itu semua saat ini bagaikan pasir di pesisir pantai yang diterpa ombak. Mau berlalu begitu saja 2 bulan ini, tapi ya saya bersyukur saya masih tetap bisa beraktivitas, saya masih bisa berproduktif di rumah. Bagaimana dengan kalian yang tentunya stres ini jangan kita jadikan satu alasan. Ya, memang kalau bicara stres, siapa yang tidak stres dengan situasi saat ini? Semua yang kita lakukan biasanya, kegiatan biasa kita berinteraksi dengan orang saat ini semua dibatasi. Ya, kalau mau bilang stres, pastilah semua mengalami stres, mengalami situasi sulit, mengalami situasi yang penuh dengan beban. Tetapi teman-teman, pengalaman saya pribadi adalah ketika stres itu datang, ya, otomatis pikiran kita mulai kacau, hati kita mulai kacau, antara hati dan pikiran kita itu tidak sinkron lagi. Nah, otomatis kita tidak bisa berpikir secara positif, kita tidak bisa memikirkan hal baik, ya. Tentunya yang ada dalam pikiran kita adalah selalu kecemasan, selalu kegalauan, selalu begitu banyak pertanyaan. Apalagi kalian setiap hari ya, kalau kita melihat berita-berita saat ini, mau di media online ya, di berita di televisi, itu semua memuat tentang virus corona. Bayangkan teman-teman ya, kalian waktu mau tidur, sebelum tidur kalian baca berita di media sosial, di Facebook, ya di Twitter, di YouTube, kalian menonton video yang membahas tentang virus corona. Kalian bangun pagi langsung juga dicekokin dengan berita-berita seperti itu. Ya, bagaimana pikiran kita, bagaimana perasaan kita? Ya, yang pastinya kita galau, kita takut, ya kita cemas, dan itulah meningkatkan stres kita. Segala sesuatu yang sudah kita rencanakan, sudah kita akan jalankan, itu semua pasti tidak akan terselesaikan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana teman-teman menyikapi saat ini ketika daerah Anda, tempat Anda tinggal, situasinya di lockdown? Ya, ingat ya, lockdown, jangan di shutdown ya. Kita cuma sebatas lockdown, tapi kalau kalian bahkan lockdown tidak bisa kalian lewati, ya berarti kalian sudah shutdown kehidupan kalian. Jangan teman-teman ya, kita masih punya harapan, kita masih punya pengharapan besar. Jadi buat kalian yang saat ini pikirannya cemas, hati cemas, ya semua penuh dengan kecemasan, saya katakan kepada kalian, mulailah saat ini mengganti pola pikir Anda, mulai mengganti mindset Anda. Satu,
dengan berhenti untuk kalian menonton berita-berita yang berisi tentang virus ini. Ya, bagi saya pribadi ya sudah, saya cukup tahu aja kondisi saat ini dunia seperti ini, ya, yang meninggal sekian, yang sembuh sekian, di Indonesia seperti ini, di daerah saya khususnya di Manado seperti ini, di Tomohon ya pas hari ini kami pemerintah melakukan semacam lockdown lah. Kegiatan kami sudah sangat-sangat dibatasi. Ya, padahal minggu-minggu sebelum kita masih bisa beraktivitas ya biasa, meskipun sudah dibatasi untuk perkumpulan, ya, sudah dibatasi waktu untuk kita misalnya berbelanja, ya. Dan kali ini persis hari ini semua lorong, semua jalan, ya, itu ditutup. Kita tidak bisa aktivitas sebebas-bebas seperti beberapa pekan yang lalu. Dan ini shock, ya, jujur. Ini sangat membuat hati saya, ya, termasuk pribadi saya menjadi sangat juga, ya, tiba-tiba cemas. Padahal beberapa pekan yang lalu saya sudah berpikir, sudah merasa ini akan baik-baik saja, ya. Ini akan mulai pulih, ya. Kita akan kembali beraktivitas normal. Tapi ternyata di daerah saya, di tempat saya, di kota saya itu kota Tomohon, langsung diberlakukan sistem seperti lockdown, ya. Untuk akses jalur masuk ke tempat kami itu ditutup, ya. Untuk masuk ke kota kami, ya, di sini itu harus ada surat keterangan sehat, ya. Dan inilah memang new normal. Punya hutang, dia takut kan. Walaupun bank mengatakan saya bisa dimundurin segala macam, tapi sejumlah bank kan tetap nagih. Gitu. Begitu. Jadi startup akan keluar yang baru-baru lagi. Akan keluar yang baru-baru. Keyakinan orang terhadap teknologi itu meningkat drastis sekarang. Ya. Meningkat sekali. Pasti. Tadinya orang nggak mau pakai Zoom. Oh, now sekarang everyone nggak ada pilihan, Zoom, ya, Webex, no choice, ya. Dari Cisco itu Webex. Kemudian punyanya Telkom YouMeetMe, namanya, ya. CloudX dan lain sebagainya, banyak sekali. Udah nggak ada pilihan kan. Ini masih mending saat ini masih bisa seperti ini ya. Pada zaman dulu Spanish flu, gimana hidup manusia. Social distancing, benar-benar social distancing, nggak ada berita, nggak ada kabar dan sebagainya. Segala hal sudah berbeda, situasi sudah berbeda. Pertanyaan saya, apakah pola pikir teman-teman semua sudah berbeda? Kegiatan yang kalian lakukan apakah sudah berbeda? Kalian ingin mendapatkan hasil tentunya saat ini. Ya, saya sarankan mulai cobalah membuka diri. Dengan begitu banyak peluang, ya. Memang buat teman-teman untuk menyesuaikan di saat new normal seperti ini, itu berat. Bagi saya berat. Ya, tetapi kalau kita betul-betul niat, kita bisa meyakinkan diri kita bahwa kita bisa menyesuaikan di situasi ini. Maka segala sesuatu bisa terjadi penyesuaian dalam hidup Anda dan Anda akan berjalan normal kembali. Ada benefit yang didapat selama ini. Do you think orang akan merubah perilakunya setelah pandemi ini, atau orang akan bebas tiba-tiba, oh gue bisa balik lagi seperti dulu? Tentu tidak 100% secara drastis. Ini kehidupan kita sudah berubah, ya. Pola hidup kita sudah berubah. Yang tadinya orang-orang tidak terlalu fokus pada kesehatan, saat ini mereka menjadi konsen terhadap kesehatan pribadi. Yang tadinya orang-orang tidak memikirkan yang namanya vitamin, multivitamin, suplemen yang bisa meningkatkan imun tubuh. Orang-orang yang tadinya tidak terlalu pusing dengan yang namanya imun tubuh, tiba-tiba saat ini mereka berubah. Mereka fokus dengan meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Nah, itu yang menjadi saat ini satu perubahan, ya, yang dimana kalau kita bisa melihat di sini ada satu peluang, maka kita bisa sukses. Mereka itu harus berubah, apalagi di masa pandemi begini. Iya. Oh, I think kalau sekarang harus dipaksa ya. Sekarang mereka sekarang mah terpaksa ya, karena udah ngelihat seperti apa gitu. Gini, setiap zaman ada orangnya. Jadi ada orang masa depan, ada orang masa lalu. Dan setiap pekerjaan, jadi pekerjaan masa depan itu orangnya beda dengan skill yang untuk menangani masa depan. Ini beda dengan skill yang masa lalu. Di balik pandemi ini,
kalian bisa berhasil dan kalian bisa menjadi orang yang survive dan orang yang fight dan bisa mendapatkan apa yang kalian impikan di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Saya bisa ngelihat Prof saat ini masih survive tuh. Makanya saya bilang ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Mostly nggak bisa. Mostly nggak bisa. You're survive. You looks exactly seperti 20 tahun yang lalu. Jadi jangan sekali-sekali kita terjebak pada kata stres, teman-teman. Karena stres ini hanya akan membuat radikal bebas dalam tubuh kita semakin naik, dan akhirnya membuat kita drop, jatuh. Imun tubuh kita akan semakin drop, dan disitulah kita mudah sekali terkena yang namanya virus atau bakteri apapun itu. Jadi teman-teman, stop untuk stres, enjoy, santai, tetapi tetap kita waspada ya, dengan menjaga kebersihan kita ya, menjaga lingkungan kita. Setiap kita mau kemana-mana, kita mau keluar, kita pastikan menggunakan masker ya, siapkan hand sanitizer ya, apapun itu jenisnya, yang penting itu bisa membunuh bakteri atau menghambat pertumbuhan virus, itu bisa kalian lakukan ya. Dan sekali-sekali untuk coba menenangkan hati ya, menenangkan pikiran, sekali-sekali untuk bermeditasi ya, membuat ketenangan diri, dan mungkin itu bisa lebih meningkatkan imun tubuh kalian. Kalau saya, teman-teman ya, di saat pandemi seperti ini, saya melihat atau saya mencari sebuah peluang, di mana saat ini mungkin ya kalian tadinya biasanya bekerjanya di luar. Nah saat ini mulai kita kendalikan pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita itu dari rumah. Nah ada teman-teman yang sudah memulai ya usaha itu dari rumah, kerjanya dari rumah. Tetapi saya yakin dan percaya masih banyak yang mengalami kebingungan. Saya harus berbuat apa? Saya harus lakukan apa? Teman-teman, zaman sekarang sudah sangat terbuka. Ya, zaman sekarang zaman teknologi digital. Nah, mulailah saat ini kalian memanfaatkan berbagai platform, berbagai media sosial untuk bisa kalian jadikan sebuah peluang. Usaha seperti sejenis ya reseller ya, menjadi reseller ya di perusahaan direct selling atau menjadi dropshipper ya, itu yang saya lakukan saat ini. Dan kebetulan saat ini saya sudah bermitra dengan salah satu perusahaan reseller ya, perusahaan besar yang saat ini kita memasarkan produk yang sangat-sangat dibutuhkan oleh penduduk masyarakat Indonesia, yaitu produk kesehatan, vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Ya, kalau kalian ingin tahu perusahaannya apa, nah kalian bisa bertanya di kolom komentar, tinggalkan komentar, bertanya, nanti saya akan juga berikan nomor WA ya di deskripsi video ini. Sekali lagi saya ingatkan, jangan kita stres ya, santai saja, tapi tetap dengan protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Jangan gegabah juga ya, jangan istilahnya kita meremehkan virus ini. Virus ini memang dahsyat ya, karena ini global, seluruh dunia merasakan akibat dampak dari virus ini. Jadi tetap berhati-hati ya, kita di rumah saja. Bagi teman-teman yang bisa bertahan, memberikan solusi terhadap kalian. Tapi bagi saya, pengalaman saya pribadi sudah 2 bulan terakhir ini ya, saya menjalankan bisnis reseller. Jadi semua saya bisa kendalikan dari rumah. Saya memanfaatkan semua platform yang saya miliki, dari Facebook, dari Instagram, ya, dari YouTube, ya, itu saya manfaatkan untuk promosi produk atau perusahaan reseller yang saya join ya di saat pandemi ini. Dan itu lumayan, teman-teman. Nah, apalagi kalau saat ini orang lagi concern, lagi fokus untuk meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas tubuh. Nah, perusahaan reseller yang saya gabung adalah kami memasarkan produk-produk untuk meningkatkan imunitas tubuh. Produk-produk suplemen alami untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan selain imun kalian ya naik atau menjadi lebih kuat, ya, kami juga bisa memberikan stimulus ya berupa income. Ya, jadi kami punya
imun, dan kami punya income. Nah, yang kalian butuhkan di saat pandemi ini adalah dua kata itu, imun dan income. Perkuat imunitas tubuh kalian, income Anda juga akan menjadi kuat. Ya, mudah-mudahan bisa bertahan. Ya, mudah-mudahan bisa bertahan di saat pandemi virus corona ini. Nah, itu yang bisa saya bagikan teman-teman untuk video kali ini. Ya, semoga kita tetap semangat. Ya, jangan pesimis. Makanya pesan saya, ya, jangan keseringan baca berita-berita tentang virus saat ini, ya, supaya otak kalian tidak kacau, ya, daya tahan tubuh tidak mudah drop, ya. Tetapi mendingan kalian coba pikirkan untuk bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas tubuh kita, berolahraga, makan makanan bergizi, multivitamin, ya, suplemen-suplemen yang bisa membantu untuk menaikkan daya tahan tubuh kita. Itu ya, pesan saya untuk kalian semua. Dan jika kalian ingin, ya, atau penasaran perusahaan seperti apa, ya, kalian bisa kontak langsung nomor yang sudah saya taruh di link atau di deskripsi video ini, ya. Kita bisa saling berbagi informasi dan pengalaman, dan kalian jangan takut, ya. Misalnya kalian mungkin berpikir, saya tidak punya pengalaman. Jangan takut, ya. Karena kami punya mentor-mentor untuk bisa langsung mentraining kalian, mengejarkan kalian semua berupa dari media-media yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Kan ketemu lagi di video-video berikutnya. Jadi sekali lagi teman-teman, mari kita saling berbagi informasi. Ya, kalian saat ini selama kurang lebih 2 bulan terakhir, apa yang kalian lakukan ketika kalian berada di situasi new normal saat ini? Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe video ini, ya, tekan like dan bagikan, ya. Oke, sukses untuk kalian semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.